Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih untuk adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang sudah bergabung pagi hari ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Raimuna Daerah 2020 nanti. Yang menjadi narasumber adalah Kak Hernowo, Wakabina Muda. Ini ada awal Bu, salam tadi Topa Alexandra, Heri Karisma, Pebrina, Waalaikumsalam Mas Agus, Andi, Kak Tasbadi, Kak Untari, Kak Isa, Kak Zahra, Kak Mas Rohah, DKC Kebumen, salam Pramuka. Farel, waalaikumsalam. Aku Wika, waalaikumsalam. Kak Santi, Kamala Del Fajar, Prima Afnan, DKC Kebumen, salam. Wiwi Kerna, Dek Mita, DWP Cilacap, waalaikumsalam. Manu Kripo Hoja Krapia, terima kasih, waalaikumsalam. Zahra Yanti, waalaikumsalam, DKC Kebumen. Topa Alexandra Gozali, waalaikumsalam. Pebrina, Ismu Fadli, Farel, Brebes Barat Merapat, terima kasih. Ya, kita akan menunggu bergabungnya Kak Hernowo untuk bisa berdiskusi dengan kita sejauh mana persiapan dari Raimuna Daerah 2020, kemudian bagaimana sih bentuk kegiatannya, karena pasti akan banyak mengalami perubahan dibanding dengan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dari Surabaya, terima kasih. Demak, matur nuwun. Eka Aprilianti, Ferisa, waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Kak Hernowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita Kak menunggu. Selamat pagi. Mungkin... Iya, selamat pagi. Salam Pramuka, Kak. Waalaikumsalam. Salam Kak Pramuka. Wah, ceria sekali Kak keluarga kita ini pagi ini. Sehat Kak Atiko? Terima kasih sekali Kak, ini sudah menyisihkan waktu yang luar biasa. Lagi sibuk persiapan Raimuna, kemudian juga iya, kegiatan sehari-hari juga sangat banyak. Luar biasa Kak keluarga juga ini. Masih jadi, sempat untuk menengok adik-adik berpersiapan Raimuna Daerah. Terima kasih sekali nih Kak Hernowo. Jadi nanti kita akan banyak berbincang-bincang tentang Raimuna Daerah ya Kak. Kurikulum vitae dari Kak Hernowo. Beliau adalah Kak Hernowo Budi Luhur. Selain menjadi Wakabina Muda, beliau ini sebetulnya sangat sibuk karena menjadi Kepala Dinas Pertanian di Pemerintah Kota Semarang. Terima kasih sekali, di sela-sela kesibukan masih sangat konsen terhadap pramuka, apalagi Kak Hernowo ini kan Wakabina Muda ya, yang sangat banyak sekali pasti kegiatannya. Jadi beliau di keluarga juga sudah sangat lama. Saya sangat banyak belajar dari beliau, mulai dari andalan daerah ya Kak ya, Wakabidang Humas Abdimas, Wakabidang Binawasa, ya pernah, Wakabidang sekarang Bina Muda. Kemudian pernah kegiatan di luar negerinya ini Rovermood di Tasmania, Australia tahun 84. Wah, ini pasti kan pramuka yang pilihan ini kalau sampai menjadi delegasi untuk kontingen yang pramuka dunia pasti pilihan. Kemudian pengalaman kepramukaannya juga, Kak. Dulu memang ada seleksi untuk keluar negeri itu gitu. Ya, nanti juga harap seperti itu kan kita. Kemudian pengalaman kepramukaan yang lain ini pernah juga menjadi Ketua DKC Kabupaten Semarang, merangkap DKD Koordinator Karesidenan. Jadi memang, ya, jadi memang dari mulai
kecil saja sudah sangat aktif, dari masih muda itu sudah sangat. Kemudian DKD Jawa Tengah tahun 83, 87, 88 ini andalan cabang urusan penelitian di Kabupaten Semarang. Jadi kalau masalah kepramukaan pasti sudah sangat ngelotok. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya Kak, karena Kak Hernowo ini pengalamannya luar biasa sekali. Pengalaman-pengalaman, kemudian bekal ketika Kak Hernowo itu aktif di kepramukaan, setelah sekarang menjabat sebagai pejabat publik, itu apakah ada manfaatnya sih dulu aktif di kepramukaan, di DKC, di DKD gitu Kak? Monggo Kak. Iya. Sebelum saya masuk ke masalah yang lain. Iya. Jadi agak putus-putus sedikit nih. Jadi betul sekali Kak Atiko. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa ikut pramuka itu. Karena saya betul-betul menemukan kepercayaan diri saya ketika saya masuk menjadi anggota pramuka. Jadi kalau dulu mungkin sekolah di perguruan tinggi itu angan-angan yang mungkin mimpi paling jauh, karena waktu itu biaya kan mahal. Kemudian saya ditampung di pramuka, aktif di pramuka, dan di sana saya punya rasa percaya diri sehingga berani menggantung cita-cita lah. Saya harus kuliah waktu itu, sehingga akhirnya kami mencoba dengan berbagai cara aktif di banyak kegiatan, sehingga punya rasa percaya diri dan diterima di perguruan tinggi yang nggak harus bayar waktu itu, sampai sekarang. Yang ikatan dinas, itu luar biasa sekali. Rasa percaya dirinya pengalaman berorganisasinya juga sangat bermanfaat kan ketika terjun ke dunia kerja ya Kak. Terjun ke masyarakat secara real gitu pasti sangat minimal menjadi survive fightingnya, terus mentalnya itu tahan banting kan Kak. Betul Kak, itu yang makanya persoalan karakter ini menjadi penting. Jadi bagaimana saya harus berterima kasih kepada pramuka, karena di sisi lain pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh pembina saya waktu itu betul-betul saya rasakan bahwa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Jadi saya harus berterima kasih pada kakak-kakak pembina saya dulu yang betul-betul bisa merangkul. Jadi pramuka ini luar biasa lah, orang tua kedua lah sebenarnya kakak-kakak pembina kita ini. Ya, ini Kak, besok ini kan mulai Raimuna daerah ya Kak ya. Ini sebetulnya pasti akan banyak adaptasi, perubahan-perubahan, kegiatan-kegiatan kepramukaan, karena sekarang ini pandemi belum berakhir. Mungkin diceritakan dulu Kak, perbedaan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dengan kegiatan yang sekarang Kak, mungkin bisa diceritakan. Iya Kak Atiko, mungkin sedikit sebagai gambaran juga biar kakak-kakak yang lain tahu sejarahnya. Jadi kalau kita bicara Raimuna itu sebenarnya kita bagian dari, kalau kita kenal di Penggalang itu Jambore. Nah untuk penegak pandega itu namanya Raimuna, dan itu sejak tahun 78. Tetapi sebelum itu Kak Atiko perlu saya sampaikan, mungkin juga biar adik-adik kenal, bahwa dulu ada yang namanya Perpanitra namanya. Jadi ada Raimuna namanya Perpanitra. Jadi sejak tahun 69, pertemuan penegak pandega putri dan putra. Jadi sejak tahun 69, sejarahnya seperti itu. Jawa Tengah sudah punya. Jadi 69 itu waktu itu kalau tidak salah justru di Karanggeneng, Perpanitra pertama. Tahun 69. Nah itu. Kemudian tahun 71 itu kita lakukan di Pekalongan. Kemudian Perpanitra ketiga itu tahun 75. Itu waktu itu kalau nggak salah ini yang ceritanya saya. Yang 75 itu. Kemudian baru yang 79 itu di Cilacap. Saya ingat itu catatan-catatan saya. Kemudian kemudian yang kelima Raimuna daerah baru kita sebut mulai tahun 87. Itu di Klaten di Kepurun. Itu baru kita menggunakan nama Raimuna sampai sekarang ini Kak Tiko, sampai yang ke-12 sekarang ini. Nah kebetulan saja kali ini sebenarnya kita ingin program kita ketemu seperti biasa, berkemah seperti biasa, tetapi karena
COVID inilah, maka kita lakukan perubahan-perubahan, penyesuaian supaya adik-adik tetap mampu berkreasi, mampu melakukan inovasi, termasuk membuat sistem bagaimana Raimuna daerah yang ke-12 ini bisa berjalan tentunya dengan daring. Saya kira itu yang hal utama yang berbeda dibanding dengan Perpanitra maupun Raimuna daerah yang yang lalu-lalu, Kak. Ya, jadi konsepnya nanti seperti apa, Kak? Ini waktunya kapan? Konsepnya bagaimana? Oke. Ya. Jadi pelaksanaannya insya Allah nanti pada tanggal 13 sampai 29 November tahun 2020. Nah, kalau kita lihat harinya panjang, Kak Atiko, 16 hari. Ya. Tapi itu dilakukan oleh adik-adik. Kalau dilakukan oleh adik-adik, fullnya kita ketemu daringnya 9 hari. Karena kita lakukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi di sela-sela Jumat, Sabtu, Minggu, adik-adik punya project untuk melakukan sesuatu. Mulai dari sekarang itu, sejak pendaftaran mereka sudah bikin flash mob, mereka sudah bikin vlog, dan sebagainya. Jadi ini yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lalu. Jadi tetap ada mereka bertemunya, mereka bergembiranya tetap ada. Oleh karena itu tema saat ini kita ambil adalah Semarak. Semarak sebuah akronim yang kita bangun jadi semangat pramuka, eratkan kebersamaan, hadapi COVID-19. Nah itu tema kita di Raimuna daerah kali ini, Kak. Keren, temanya keren. Jadi kalau tema-tema pramuka itu selalu memberikan energi positif, jadi kita juga merasa termotivasi gitu loh, Kak Hermawo. Betul Kak Atiko. Ini juga adik-adik yang kreatif. Kalau kita yang sudah senior ini kan sekedar mengikuti maunya adik-adik. Anak-anak muda kita memang sangat kreatif. Ya betul. Ini dibagi zona-zona gitu ya, Kak ya. Oh iya. Seperti apa ini? Betul. Jadi kalau seperti biasa kegiatan-kegiatan kita itu ada kegiatan-kegiatan yang kita bagi dalam, kalau tidak salah ada 6 zona, Kak. Jadi ada zona edukasi, ada zona keterampilan, ada zona budaya, ada zona wawasan dan bela negara, ada zona kewirausahaan, dan ada zona kesakaan. Ini kegiatan-kegiatan yang terbagi dalam zona, tetapi di luar itu ada 2 kegiatan, yang satu kegiatan umum, yang sifatnya nanti upacara, itu kita masukkan dalam kegiatan umum, dan satu lagi adalah kegiatan pentasnya adik-adik, kalau dulu api unggunnya adik-adik ketika kemah, itu malam Semarak Raimuna. Jadi tetap ada 2 kegiatan yang mengiringi kegiatan di zona-zona tersebut. Ya. Jadi kalau saya lihat zonanya maupun materinya itu sudah sangat kekinian ya, Kak ya. Karena kita upayakan begitu. Ya. Jadi sangat sesuai juga dengan kondisi saat ini. Kemudian ini Kak, ini kan sistemnya daring. Terus gimana ya gitu? Caranya gimana, Kak? Mungkin bisa dikasih gambaran pemberian materinya secara daring, kemudian ya. Jadi sejak kemarin itu kita sudah buka pendaftaran, Kak. Jadi kalau kayak kita kuliah itu, kita sudah daftar lewat PIN-nya, kegiatan-kegiatan yang akan kita ikuti. Jadi kayak kita milih mata kuliah. Jadi kita bagi kayak mata kuliah itu, kita memilih mata kuliah mana yang harus kita ambil, tetapi harus mencakup semua zona. Jadi mungkin minggu ini kita ngambil zona keterampilan, minggu besok kita ngambil zona edukasi, begitu. Jadi pilihannya adalah pilihan individu, tapi di dalam sebuah kerangka, ya mereka dalam kerangka, ya mereka belajar kayak SKS itu, memilih menu-menunya sendiri, dipilih, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan bersama. Jadi ada menu-menu sendiri, tapi juga ada menu-menu yang harus diselesaikan bersama. Jadi itu kira-kira modelnya seperti itu, Kak. Jadi mereka juga kita juga punya denah lokasi gitu, lokasi raida gitu, zona A, zona B, zona C, yang masing-masing mencerminkan zona-zona yang ada tadi. Jadi seolah-olah kita menuju ke zona-zona edukasi. Ketemu beneran. Dan kita terima kasih karena
kita punya Saka milenial yang ditunjang, yang waktu itu didorong oleh Kamabida kita, Kak. Jadi luar biasa, pas era pandemi ini Saka milenial betul-betul membantu kita semua. Sangat bermanfaat dan luar biasa itu. Ya, jadi cepat adaptasinya ya, Kak ya? Iya. Karena kalau kita lihat, ini mau tidak mau harus teknologi gitu. Betul, Kak. Dan kita lihatlah di Indonesia ini keluarga-keluarga yang paling banyak kegiatannya Jawa Tengah kalau saya melihat memantau itu. Jadi bukan kita bukan karena Jawa Tengah, tapi kesiapan kita lebih siap karena ada Saka milenial tadi untuk mensikapi perubahan situasi COVID ini. Ya, ini kan di materi-materi juga ada kaitan sama YouTube Pramuka Milenial, kemudian ada YouTuber, traveler, pengenalan pariwisata, jurnalis web dan medsos. Wah, ini kan semuanya memang kita harus juga menguasai teknologi dan menguasai sosial media agar bisa memberikan edukasi ke masyarakat juga kan. Ada Scott Radio and Podcast, video editing. Wah, ini sangat karena kita memang harus bermain di teknologi karena selama ini kan memang Pramuka lebih banyak kegiatannya itu berkumpul ya, berkerumun. Misalnya kemah, karena memang gathering gitu ya, kebersamaan itu. Jadi sekarang ya tetap harus ditunjang dengan teknologi kebersamaannya gitu ya Kak Hernowo ya. Ya. Terpaksa kita lakukan modifikasi. Kebersamaan tetap ada. Iya, kita kenal modifikasi. Iya. Terus ya itu Kak. Pramuka kan identik dengan kemah gitu ya, karena itu bagian dari untuk kecakapan hidup, survival. Lah kalau yang sekarang ini gimana Kak? Ada kemahnya atau tidak? Karena kan daring. Betul. Walaupun secara formal kita ada kemahnya, tetapi di Raida ini tetap ada satu aktivitas Kak. Ada satu aktivitas yang kita lakukan namanya Raida Home Camp. Jadi Raida Home Camp. Jadi gimana nih? Adik-adik kita ini tetap bisa merasakan, karena waktu kami diskusi dengan Kakuarda termasuk dengan Kamabida waktu itu, Kamabida juga berharap tetap adik-adik bisa merasakan suasana kemah, karena waktu itu Kamabida berpesan kemahnya di halaman gitu ya. Iya, bisa kemah di halaman, dan kalau memang mungkin waktu itu kain atau spray atau apapun gitu yang bisa kita upayakan. Iya. Jadi ada kemah yang fun gitulah. Ada kemah yang fun di situ. Jadi di samping mereka merasakan bagaimana berkemah, ya kalau misalnya halaman ya di dalam rumah nggak apa-apa. Ada kita gelar kain jarik misalnya, iya. Kemudian kalau dulu saya pakai kursi loh, pakai kursi dulu. Itu menarik juga Kak. Jadi tidak ada salahnya kan kita pakai kursi, kemudian ada kain yang bisa kita pakai gitu, kemudian kita pura-pura kemah di situ kan fun. Dengan gembira gitu. Semarak tadi kan nuansanya juga gembira, munculnya kegembiraan, happy, tetap semarak, fun gitu. Di rumah tapi tetap semarak, tetap happy, tetap ketemu teman-teman. Iya betul Kak. Jadi itu konsep yang tetap kita bangun supaya suasana euforia berkemahnya tetap ada gitulah. Tetap ada dan dirasakan oleh peserta didik semalam gitu sambil ngobrol nanti. Kita ada sesi ngobrol dengan beberapa tokoh misalnya nanti di perkemahannya masing-masing gitu kan lucu nanti. Iya, nanti ngevlog ya. Kak, sudah dilombakan belum ini? Ngevlog untuk yang kemah di rumah masing-masing itu. Nah, nanti hadiahnya bisa dari saya Kak. Yang paling unik. Sip. Terima kasih. Kami catat Kak. Kami catat ini. Untuk kemah di rumah, termasuk aktivitasnya, masaknya ya masak sendiri, jangan masakan orang tua. Bedanya di kemah kayak gitu. Ini ada dikasih, sudah ada satu tambahan hadiah challenge ini dari Kakuarda langsung nanti hadiahnya luar biasa. Ada challenge-nya, jadi nanti bagaimana adik-adik merasakan kemah di rumah gitu kan. Apapun dengan yang paling unik ya, yang paling unik. Jadi nanti indikatornya fasilitas seadanya, betul kan. Kira-kira yang menurut Kak Atikoh unik itu yang seperti apa? Gantian malah kami yang tanya.
Ya, ya itu memakai peralatan yang ada di rumah ya, nggak usah yang aneh-aneh gitu, memanfaatkan yang ada di rumah, memanfaatkan yang di rumah, tapi situasinya tetap mencerminkan itu kayak kemah di luaran saja, di outdoor gitu, Kak. Ya nanti tergantung kreativitas masing-masing, karena unik itu kan juga subjektif ya. Nanti kita bisa melihat nanti betul, di vlog, nanti di vlog aktivitasnya juga seperti itu. Iya, tapi tetap harus ada atribut, harus tetap ada atribut pramukanya. Ya meskipun misalnya pakai sarung atau pakai spray, tetap di situ ada atributnya pramuka. Nanti tergantung kreativitas masing-masing peserta gitu, Kak. Iya, oke, luar biasa nih, Kak. Keluarga kita memang luar biasa. Adik-adik tantangan itu, tantangan bagi kita semuanya sebagai sangga kerja nanti, bagaimana kita bisa mewujudkan peserta Raida kita punya vlog yang unik tentang kemah di masa pandemi ini, kan begitu. Jadi Raimuna di masa pandemi ini sangat unik. Terima kasih sekali Kak Atiko, luar biasa hadiahnya. Siapa tahu menginspirasi adik-adik yang lain juga di rumah, kan mungkin bosan nggak pergi kemana-mana, sekolahnya juga PJJ gitu. Mereka membuat semacam camping tapi di rumah gitu. Iya, betul. Itu bayangan kami. Makanya di acara kan memang ada Kak Raida Home Camp itu tadi, yang kita sebut dengan Raida Home Camp. Kita masukkan konsep itu gitu. Dan alhamdulillah kalau itu jadi salah satu challenge dari Kakuada untuk nanti bisa mendapatkan hadiahnya. Luar biasa. Terima kasih Kak Atiko. Pasti satu tahun tidak beraktivitas outdoor yang ini. Kemudian di sini juga kalau selama pandemi ini saya kan juga sangat mengapresiasi ya teman-teman pramuka, karena kalau saya amati organisasi, salah satu organisasi yang sangat siap untuk beradaptasi ini adalah pramuka, termasuk ketika masa pandemi ini. Kemudian ketika masyarakat membutuhkan itu langsung tergerak gitu loh Kak. Di sini juga ada tema tentang pramuka peduli. Kemudian karena memang itu kan adik-adik pramuka memang dari mulai siaga itu sekarang sudah diedukasi, sudah dididik untuk bisa peduli terhadap sesama ya Kak ya. Ini di sini juga ada tentang pramuka peduli, bisa dijelaskan Kak? Jadi begini Kak, jadi di challenge itu sendiri kami punya yang namanya proposal dan vlog inovasi bakti di masa pandemi. Jadi kami berharap ada kegiatan-kegiatan inovatif dari adik-adik kita di dalam rangka melakukan baktinya di masa pandemi ini. Dan dari situ, dari proposal yang mereka buat, kemudian mereka upload di dalam vlognya menjadi sebuah kegiatan inovasi bakti yang dilakukan oleh adik-adik peserta kita di masa pandemi. Jadi aktivitas adik-adik di masa pandemi pun harus tetap kreatif kaitannya dengan bakti yang mereka lakukan. Jadi ini yang mudah-mudahan ini juga nanti bisa menginspirasi adik-adik yang lain, atau kita bisa mempunyai model-model inovasi bakti yang bisa dikembangkan oleh adik-adik di manapun ketika nanti ini bisa selesai kita laksanakan. Iya. Kalau tentang kepesertaannya ini masing-masing kuarcap dibatasi atau gimana, Kak? Begini Kak, jadi karena memang kita terbatas, jadi tetap masing-masing kuarcap itu satu umpi putra, satu umpi putri, yang terdiri dari 8 anggota putra, anggota putri, kemudian didampingi oleh pimpinan kontingen dari DKC dan pembina pendamping. Jadi masing-masing cabang itu ada 20. Kalau 35 kuartir cabang kira-kira 300 Kak. 700 peserta. Kurang lebih seperti itu untuk Raida kali ini. Dan harapan kita sih semua alhamdulillah sampai dengan hari ini partisipasinya semua 35 kabupaten cabang ikut serta. Oh ya, ini berarti kegiatan pertama yang pesertanya banyak, yang seharusnya kemah bertemu dengan masyarakat, dengan teman adik-adik semua. Ini baru pernah ya Kak ya? Iya betul Kak. Jadi kemarin pesta siaga kan sebagian karena memasuki masa pandemi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain akhirnya kan di cancel ya Kak?
Iya betul. Tapi kita masih punya juga satu kegiatan untuk adik-adik. Iya. Ya, halo. Halo, Masih ada Kak. satu juga, ya Kak Atiko. Jadi memang yang pesta siaga waktu itu hanya baru satu karsidenan yang siap dan sudah halo. Satu karsidenan yang terlaksana. Agak putih. Persari, setelah Raida ada Persari. Oh, ada Persari. Ya, jadi mungkin ini adalah Raida ini pertama kali yang benar-benar di masa pandemi. Jadi mungkin ini bisa menjadi semacam acuan protokolnya seperti ini gitu ya, Kak ya. Tentu kita berharap kemarin, tahun depan kondisi sudah normal. Sudah sehingga normal, bisa betul, ya kangen-kangenannya bisa bertemu gitu. Inji Kak. Kemarin sih sudah yang seleksi Pramuka Garuda kan kita juga yang yang Eagle Scout. Halo, yang Eagle Scout Award kemarin kan kita lakukan juga secara daring. Iya. Halo. Cuma kan berbeda ya, mungkin ya. Kalau ini kan itu lama. Iya. 9 hari kan ini ya. Halo. Betul Kak. Iya. Halo Kak. Iya. Halo. Iya, udah Kak. Ya. Ini agak putus-putus. Iya betul Kak. Halo, nggih. Masih. Halo, nggih. Oke. Bisa kami terima, Kak? Untuk sudah. Kak, untuk narasumbernya, Kak. Ini kan kegiatannya banyak sekali. Narasumbernya dari mana saja, Kak? Ya, narasumber untuk Raida ini kita ambil dari ada yang Warti Nasional, nanti teman-teman Warti Nasional juga ada yang ikut memberikan kemudian dari tokoh-tokoh pramuka di Jawa Tengah sendiri, termasuk Kak Warda nanti. Kak Warda juga harus memberikan materi, gitu kan? Untuk menyemangati adik-adik semuanya. Kemudian juga dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di masing-masing zonanya. Otomatis tentunya kita ambil dari para profesional yang memang ahli di dalam bidangnya. Untuk misalnya entrepreneur, kita juga ambil teman-teman dari entrepreneur yang memang praktisi-praktisi yang ada, kemudian juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kekinian, keterampilan, media teknologi, ya kita ambil juga dari teman-teman yang memang profesional di bidang iptek. Saya kira semua, hampir semua kita isi dengan ahli-ahlinya Kak, termasuk budaya. Tokoh-tokoh budaya juga kita hadirkan karena memang di model yang dengan daring ini kita harus tampilkan betul memang mereka-mereka yang punya kemampuan khusus di masing-masing bidangnya itu. Iya, jadi ini temanya kan sangat menarik dan sangat komprehensif ya. Jadi luar biasa sekali ini. Iya, pesertanya pasti nanti akan banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Termasuk juga masalah kewirausahaan karena dalam kondisi sekarang ini anak-anak muda sangat penting ya mendapatkan bekal untuk kewirausahaan karena ini kan bagian dari upaya kita untuk bisa pengentasan kemiskinan, kemudian melahirkan entrepreneur baru, bukan mencari kerja tetapi juga nanti akan bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Harapannya adik-adik pramuka itu akan seperti itu, gitu ya Kak? Betul. Jadi kita pengen ada wirausaha baru yang nanti lahir dari adik-adik gerakan pramuka ini, Kak. Ya, jadi sebetulnya kalau anak muda di zaman sekarang ini, masa pandemi ini, peluangnya sangat banyak ya, karena minimal kan mereka sangat menguasai dari sisi teknologi, jadi mungkin betul, iya, bisa membantu. Misalnya ada tetangga yang mungkin produknya bagus, tetapi tidak memiliki kemampuan dari sisi teknologi, ya bisa membantu untuk ngevlogin minimal atau motretin, nanti diupload di sosial media seperti itu. Betul Kak, setuju sekali. Jadi termasuk juga untuk tempat-tempat wisata. Di kami juga ada kegiatan menumbuhkan tempat-tempat wisata baru yang ada di sekitarnya. Jadi kan selama ini kan ada banyak aktivitas yang sebenarnya bisa disampaikan ke masyarakat. Contoh saja lah misalnya panen
panen sayuran misalnya, itu kan bisa dipakai sebagai bagian dari upaya kita mempromosikan wilayah kita misalnya. Itu kan hal yang bagus dan bisa mendorong teman-teman kita atau warga di sekitarnya menjadi lebih beruntung secara ekonomi. Saya kira yang seperti itu juga bisa kita dorong, nggak? Jadi terus juga mungkin bisa menjadi resellernya produknya UMKM yang ada di sekitar kita, kan begitu? Betul sekali. Minimal membantu mempromosikan gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Ya. Terus di sisi materi juga ada budaya permainan tradisional. Ini biar adik-adik juga tetap mengenal permainan tradisional. Ini adalah ya kearifan lokal ya, Kak ya. Betul Kak Atiko. Jadi bagaimana permainan-permainan tradisional yang mungkin adik-adik juga lupa atau belum kenal gitu, melalui kegiatan-kegiatan di zona keterampilan budaya ini coba kita kenalkan kembali. Jadi mereka tidak hanya mengenal game-game yang ada di gadget mereka, tetapi juga permainan-permainan tradisional yang hidup dan berkembang sebenarnya di masyarakat yang sekarang ini karena mungkin lingkungan di beberapa lingkungan perumahan yang nggak ada lapangan atau jarang ketemu atau karena kesibukan sekolah itu jarang dilakukan gitu, kayak gobak sodor misalnya. Kita kan mungkin hanya kenal namanya, tapi jarang adik-adik memainkan gitu. Yang sepele, kemudian yang wujud keterampilan kayak egrang nggak misalnya, naik egrang gitu. Mungkin adik-adik kita jarang yang kenal, tapi dengan ini kita coba kenalkan mereka dengan permainan-permainan tradisional yang ada. Untuk nguri-nguri. Karena sebetulnya betul Kak. Karena sebenarnya kalau dari sisi permainan tradisional itu ada filosofinya ya Kak ya. Karena mungkin kita kan seangkatan gitu ya. Jadi misalnya egrang itu sebenarnya kan di situ ada sisi balance-nya, kemudian keseimbangan ya. Kemudian ada gerak fisik, ada koordinasi antara otak kanan, otak kiri, motorik. Iya. Jadi sebetulnya bukan hanya permainannya, tetapi kalau kita banyak beraktivitas seperti itu, pasti akan ada impact-nya, ada sisi positifnya untuk tubuh kita maupun dari sisi sensoris tadi, motorik-motorik, kemudian balancing dan sebagainya. Mungkin permainan-permainan lain kayak Sundamanda itu Kak, itu sebenarnya kalau Sundamanda masih kenal. Itu kalau untuk masih kenal Sundamanda. Iya betul. Dulu kita kalau itu untuk core gitu kan, untuk core sama untuk menguatkan ini betis gitu Kak. Jadi larinya bisa kuat. Sepedaannya juga bisa kuat gitu. Wah, beda. Yeay Kak, kalau zaman kalian yang lompat karet itu, lompat karet gelang itu kan. itu kan juga bagian dari. Iya, betul sekali. Jadi aktivitas fisiknya dapat, koordinasinya dapat, balansnya juga dapat gitu. Iya. Jadi biasanya kalau yang seperti itu nanti obesitasnya juga tidak terjadi gitu karena antara betul. Dan banyak teman ya. Input sama outputnya sama gitu Kak ya, yang dikeluarkan, yang dimasukkan sama yang dikeluarkan energinya sama gitu, sehingga tidak terjadi obesitas gitu. Dan kalau kita ingat dulu kan jadinya kita kenal tetangga semua karena nggak mungkin itu permainannya kita sendirian. Itu karena sekarang kondisi pandemi ya nggak bisa ya mainannya sendiri aja dulu. Ya, tapi mereka kenal setidaknya untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin generasinya agak jauh ini, mereka bisa kenal dulu kegiatan gitu dan nanti akhirnya bisa dimainkan setelah masa pandemi selesai betul, gitu. Iya. Jadi ini Kak, kemudian ada kaitan juga materi budaya. Itu tentang apa saja Kak? Biar adik-adik nanti adik-adik juga akan mendapatkan keterampilan menari Kak. Jadi mereka akan dicoba untuk didorong bisa menjadi koreografi tari ya. Koreografer tari yang nantinya memang ketika mereka selesai mengikuti sesi itu, mereka bisa menciptakan gerakan-gerakan untuk tariannya mereka gitu. Jadi ini harapan kita, dan mereka mengenal dasar-dasar tari tradisional itu seperti apa dan bagaimana mengembangkannya nanti. Saya kira ini kalau mereka bisa sedikit menciptakan lah atau membuat gerakan-gerakan yang memadukan, jadi kayak kita lihat di beberapa waktu yang lalu ada flash mob yang
dengan Oh gaya ya, tari tradisional itu kan luar biasa. Dan mungkin bagus adik-adik sekali. kita, iya, adik-adik akan bisa mengembangkan yang seperti ini. Harapan kita gitu. Ini juga kesakaannya juga banyak sekali ya, Kak ya. Yes, semua saka Kak. Jadi karena kita Ya. kita punya banyak saka yang memang semua berpartisipasi aktif kegiatan-kegiatan kita, maka kita dorong semuanya, kita tampung semuanya supaya mereka memberikan materi-materi kaitan dengan kesakaannya. Iya, Kak. Halo. Kira-kira seperti itu Kak, kegiatan-kegiatan kesakaan yang muncul yang memang kita sudah persiapkan saka-saka yang ada dari saka-saka yang kita miliki. Ya, mungkin bisa dijelaskan agak lebih spesifik lagi untuk Pramuka Sayangi Bumi, karena sekarang ini kan sangat dipentingkan ya, agar masyarakat itu juga peduli terhadap bumi, agar bumi juga baik kita gitu. Iya Kakak. Jadi kalau kita bicara kepramukaan, memang kita tidak bisa lepaskan dari cinta alam dan kasih sayang sesama Ya, manusia. Kak. Jadi di Dharma kedua kita seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang bagaimana kita mencintai bumi kita, mulai dari pengelolaan sampah yang kita berikan, bagaimana mereka bisa mengelola sampah dengan baik misalnya, kemudian kegiatan-kegiatan menanam mereka, jadi bagaimana mereka bisa menghormati alamnya dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan konservasi, kemudian kegiatan-kegiatan 3M untuk mengelola sampah, kemudian memanfaatkan sampah-sampah yang ada menjadi barang-barang yang produktif, seperti misalnya dengan EcoBrick itu yang dilakukan, kemudian juga memanfaatkan limbah-limbah yang memang bisa digunakan dan didorong untuk menjadi semacam pupuk misalnya. Nah, kegiatan-kegiatan lingkungan yang seperti ini yang kita sampaikan kepada adik-adik. Ya. Kemudian untuk ada lomba-lombanya ya Kak? Apa challenge itu bagian dari lomba Ya, challenge. Kak? Iya, ya tadi yang Ada sudah berapa kami jenis sampaikan. challenge-nya? Challenge-nya ada beberapa berapa? challenge tadi. Challenge-nya sih kalau tadi ditambah Kak Tiko ada satu lagi yang berkaitan dengan kegiatan Raida Home Camp, berarti ada 5 Kak. Ada 5 challenge. Oh. Yang pertama kan flash mob. Yang pertama flash mob Berarti original. kalau flash mob kan berarti bareng-bareng ya Kak? Iya. Apa sendiri-sendiri perorangan? Bersama-sama. Bersama-sama Kak. Ini semua. Semua. Iya, iya. Dan sudah dimulai sejak pendaftaran kemarin. Jadi sejak pendaftaran kemarin, teman-teman sudah, adik-adik peserta itu sudah melakukan berbagai gaya untuk membuat flash mob dengan soundtracknya. Oh, itu sudah challenge ya Kak? Aku juga ngeliat. Iya. Oh, udah challenge ya? Sudah challenge, dan itu menggunakan soundtracknya Raimuna Daerah yang ke-12. Itu sudah, dan mereka sudah mengupload di medsos mereka. Masing-masing, iya. Iya, itu sudah dibuat. Kemudian juga ada proposal dan vlog inovasi bakti yang tadi kami sampaikan, Kak. Yang tadi saya ceritakan, mereka membuat inovasi berkaitan dengan kegiatan bakti masyarakat yang harus mereka upload juga di dalam medsos yang mereka miliki. Karena kan berbarengan dengan Raida ini sebenarnya di Kuarcap dengan bantuan fasilitasi yang Kuarda berikan, itu kan ada pelatihan pembuatan web dan medsos itu. Jadi ini kesempatan juga mengaplikasikan kegiatan-kegiatan fasilitasi Kuarcap yang ada, Kak. Karena pelatihan-pelatihan web itu kan dilakukan juga di sana, di Kuarcap. Kemudian yang challenge yang ketiga adalah review pengembangan pariwisata yang tadi kami sampaikan, Kak. Jadi bagaimana adik-adik kita bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan di sekitarnya, di wilayah sekitarnya. Jadi mungkin akan ada bentuk-bentuk wisata baru yang dikembangkan oleh adik-adik, diviralkan oleh adik-adik begitu di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah tentang dokumentasi dari Raimuna itu sendiri. Jadi kegiatan adik-adik sejak awal mungkin, sejak seleksi, kemudian sampai akhir nanti penutupan, atau bagaimana mereka melakukan kegiatan, itu akan didokumentasikan, dan itu menjadi challenge juga bagi adik-adik bagaimana membuat
tampilan-tampilan itu di dalam medsosnya. Dan yang terakhir tadi tambahan dari Kak Wardah ya Raida Home Camp Challenge tadi. Jadi ada 5 sekarang challenge-nya. Ya Kak. Ini ada yang nanya Kak dari Kak Fahmi IG ya. Kalau nggak punya halaman bagaimana? Tadi sebenarnya Kak Hernawo sudah sampaikan bahwa nggak harus di halaman, tapi di rumah juga nggak apa-apa. Di dalam rumah pun nggak apa-apa tadi yang disampaikan Kak Atiko. Dengan kursi tadi kan juga nggak apa-apa misalnya. Dengan kursi kemudian di atasnya ada kain. Itu kan yang uniknya di situ. Tapi bagaimana membangun suasana kemahnya itu yang mungkin tadi bisa kita dorong. Bisa disampaikan. Tapi kalau bisa jangan sendiri. Di kamar ya Kak. Kalau bisa jangan di kamar. Ya, kalau bisa jangan di kamar ya. Ya, oke. Kak, kami catat ya, kami sampaikan. Bernuansa. Biar ada nuansanya di teras lah, sendiri di teras gitu ya. Di teras. Minta izin ke orang tua, dikasih tulisan kan lagi kemah gitu. Jadi tetangga nggak akan loh itu lagi ngapain ada gitu. Apa gitu. Kemah Raida gitu kayak. Kak Hernawo, mungkin bisa diceritakan Kak, apa ya, kayak hambatan atau challenge atau apapun lah terkait dengan kegiatan Raimuna Daerah dengan masa adaptasi kebiasaan pandemi baru ini. Kalau ya mungkin ada, ya pasti kan. Ada yang biasanya seperti ini, harus seperti ini gitu Kak, monggo Kak. Ya, awalnya sih memang teman-teman juga agak ragu-ragu gitu melihat situasi COVID ini. Kok semuanya harus daring gitu. Artinya Raimuna ini kan produk pertemuan gitu, Tetapi kami berpikir bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu akan lebih kasihan adik-adik kita ini tidak ada kegiatan. Oleh karena itu, walaupun masa pandemi, tetap kita mencoba melakukan improvisasi dan kreativitas supaya tetap kita bisa lakukan kegiatan dan adik-adik merasa ini menjadi sesuatu hiburan sebenarnya Kak. Jadi di masa pandemi ini kan adik-adik yang terutama sekolah itu mau tidak mau tiap hari ngadepi laptop dan serius dengan tugas-tugasnya. Nah, dengan Raida ini harapan kami bisa menjadi wahana yang mereka bisa jadi mood boosternya malahan. Mood boosternya, peningkat imunnya gitu. Jadi mood booster dari imun itu sendiri. Dengan mereka happy, mereka gembira, mereka bisa ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman, bisa ketemu, bisa nge-vlog, dan ada kegiatan-kegiatan di luar yang bisa dilakukan bersama, tetapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Misalnya melakukan flash mob tadi kan bisa bersama-sama, tetapi dengan sesuatu yang terbatas. Terbatas itu artinya dengan mengikuti protokol kesehatan di wilayah masing-masing. Nah, ini upaya-upaya kita. Nah, hambatan-hambatan itu awal-awal memang begitu. Kemudian bagaimana kita membangun sistemnya, Kak? Bangun sistemnya gimana? Mengumpulkan 700 orang itu dalam sebuah aktivitas daring itu kan tidak mudah dengan berbagai event gitu. Nah, ini kemudian kami diskusi dengan teman-teman Saka Milenial, Ardo CS itu, kemudian dibantu oleh kakak-kakak yang lain, bagaimana memodifikasi PP 13 tentang Raimuna itu sendiri bisa masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang kita bangun bersama ini, Kak. Jadi bagaimana sebenarnya kita menyeimbangkan antara aturan Raimuna itu sendiri dengan menjaga moodnya peserta supaya mereka tetap dalam suasana happy dan gembira. Ya, jadi Raimuna Daerah ini adalah salah satu jawaban untuk memelihara kesehatan mental dari adik-adik pelajar kita, dari masyarakat gitu. Karena yang rutinitasnya selalu kalau PJJ itu kan agak bosan ya anak-anak itu ya. Juga, kan? Tapi betul, ini kegiatannya kan sangat menarik dan temanya juga sangat up to date. Memang seperti tadi Kak Nur sampaikan bahwa Muka itu memang sangat kreatif, inovatif, dan tidak mengenal putus asa. Ketika ada hambatan, harus berpikir, bisa berpikir kreatif, harus bagaimana kita bergerak. Tidak hanya ini adalah orang-orang atau adik-adik yang selalu mencari cahaya ketika ada kegelapan, bukan mengutuk pada kegelapan itu, gitu loh Kak.
setuju gak? Sepakat apa yang disampaikan Kak Atiko. Jadi kita memang ya pramuka namanya pandu itu kan selalu di depan Kak. Kepanduan pandu itu kan penuntun arah sebenarnya kalau kita bicara pandu. Maka pramuka sudah selayaknya mengimplementasikan nilai-nilai pandu tadi. Jadi kita menjadi obor di depan. Ya, harapannya bisa menginspirasi pelajar-pelajar atau generasi muda yang lain agar tetap optimis, tetap semangat di era yang sekarang ini, di mana mungkin sudah bosan, kemudian kegiatan-kegiatannya kok ya monoton, ya kita mencari sesuatu yang positif dan menarik, kemudian bermanfaat untuk masyarakat juga, gitu ya Kak ya. Mungkin iya, betul, sebelum Kak, ya Kak, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa disampaikan untuk Raimuna daerah ini, Kak? Ya, pesan saya sih, harapan saya terutama mestinya adik-adik kita ini rindu sih, sudah sangat rindu dengan yang namanya berkegiatan. Maka mari kita bangun kegiatan Raimuna daerah ini dengan suasana gembira, suasana senang, sehingga itu bisa menjadi peningkat rasa imun kita. Karena kalau adik-adik lihat di logonya Raimuna, tulisan Raimuna itu kan di tengahnya imun. Ra, R, terus imun, A gitu. Jadi ini bagaimana kita bisa menjadi mood boosternya kegiatan adik-adik, kesehatan adik-adik di rumah. Jadi tetap bahagia, tetap gembira, tetap memandu, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Itu pesannya seperti itu, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Mungkin ada pertanyaan untuk viewer Kak Hernowo. Ini bagian dari kuis ya. Mungkin Kak Hernowo bisa memberikan pertanyaan untuk adik-adik yang hari ini bergabung. Nanti akan mendapatkan souvenir dari saya. Souvenir dari saya. Nanti atau yang lain. Nanti ini silakan monggo. Ada pertanyaan apa? Nanti saya juga memberikan pertanyaan. Ya. Raimuna itu berasal dari bahasa mana? Nah, tuh. Raimuna berasal dari bahasa mana? Nanti yang jawabannya paling tepat dan cepat itu akan mendapatkan souvenir dari kami. Mungkin t-shirt ya yang biasa saya itu pakai itu atau nanti yang lainnya. Kemudian kalau pertanyaan saya adalah mungkin ada saran terkait dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, isinya atau bentuknya, nanti saran yang paling bagus juga akan dikasih door prize. Mungkin bentuknya ya, kalau kita tadi memang sudah banyak sekali inovasi-inovasi, tetapi siapa tahu juga ada ide kreatif dari adik-adik yang di Kuarcap, DKD, DKC, atau dari masyarakat gitu, agar kita pramuka, khususnya keluarga Jawa Tengah juga bisa terus berinovasi, bisa beradaptasi, dan pramuka di Jawa Tengah semakin dicintai dan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat, ya Kak ya. Iya, nanti harapannya semua anak muda nanti bisa tertarik untuk aktif di kepramukaan. Karena coba tanya testimoni dari adik-adik atau kakak-kakak yang sudah aktif di kepramukaan itu manfaatnya sangat banyak ya gitu ya Kak ya. Iya, betul Kak Atiko. Mungkin itu ya Kak ya, terima kasih sekali untuk kesempatannya bisa berdiskusi di pagi ini. Banyak sekali kegiatan yang sudah disiapkan untuk Raimuna daerah, dan ini pembukaannya kan besok ya Kak ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Ya. Kaitan sama sinyal gimana Kak? Karena kan ini wilayahnya karena 9 hari kan cukup lama. Sampai gimana Kak? Sampai hari ini ya rata-rata bagus Kak, cuman sekali saja sih, karena dari pengalaman kita melakukan ESA dan sebagainya selama ini bagus, cuman ya sekali saja ada gangguan. Saya kira wajar lah. Wajar lah. Live aja ada gangguan sedikit gitu, kadang putus ya wajar lah, tapi tidak mengganggu secara prinsip gitu ya Kak ya. Iya betul. Semoga besok sinyalnya lancar, just gandos gitu ya Kak ya. Iya, dan ini semua kan juga karena bimbingan Kak Atiko, karena kemarin kan kami banyak juga masukan diskusi dengan Kak Atiko untuk menyusun konsep ini dengan adik-adik DKD. Jadi kami juga terima kasih pada Kak Atiko dan Kamabida yang
banyak menginspirasi nilai-nilai di dalam Raimuna daerah yang kita kerjakan dan akan dibuka besok. Mudah-mudahan Kamabida bisa membuka. Ya, 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 moga-moga. Nanti mungkin pagi ya. Nanti saya lihat juga jadwalnya. Saya juga masih menyesuaikan jadwalnya Injil. Mas Ganjar, Iya, Kamabida. Kamabida. Ya. Jadi kadang kalau di rumah kan Mas ya. Jadi kalau di Oh, pramuka harus iya. Kak gitu. Oh iya, Harus Masnya kakak. diganti Kak. Jadi itu ya Kak ya. Harapannya Injil. saya Siap. terus terang saya berterima kasih sekali pada Kak Hernowo, kepada kakak-kakak Adik-adik warga, DKD Kak ini. kemudian Adik-adik adik-adik DKD. DKD Ah. yang sangat semangat selalu. Saya lihat postingannya, lihat kegiatannya juga, walah ini mereka itu kok ya tetap kreatif, tetap luar biasa semangatnya gitu. Kegiatannya banyak sekali. Saya sangat berterima kasih karena insya Allah ini akan menjadi bekal ya, bekal secara pengalaman, kemudian secara networking, bekerja berkelompok itu seperti apa, bisa menjadi leader itu bagaimana, mengeluarkan gagasan, ide kreatif, ini tentu akan sangat bermanfaat dan harapannya ilmunya ini juga bisa ditularkan kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada masyarakat, agar tetap kreatif di masa pandemi ini, tetap positif, tetap inovatif, dan bisa beradaptasi. Mungkin itu saja Kak Hernowo, terima kasih sekali sudah bergabung dengan saya, diskusi dengan saya, memberikan ilmu dan informasi untuk terkait dengan Raimuna dan kepramukaan secara umum. Terima kasih ya Kak ya. Kak Tiko. Salam Pramuka Ya, Kak Tiko. salam Pramuka. Salam. Aduh.